menemukan siapa pelakunya, menangkap siapa pelakunya, gitu kan. Jadi sebetulnya bukan hanya kaitan Banpol lah, seluruhnya lah, seluruhnya. Yang sangat menjadi sorotan nih Bang, Danu serta Banpol dianggap melanggar dari pasal transportasi. Seperti apa tanggapannya? Ya, terkait pasal 221 ya. Sebetulnya kami mengembalikan kepada polisi. Hanya menurut kami ya, Danu ini kan hadir di sana juga diminta oleh keluarga. Banpol ini juga pasti hadir ke sana juga ada yang memerintahkan. Nah, sebenarnya kita sebelum masuk ke dalam pasal 221 dan lain-lain ya, kita sebenarnya pengen tahu juga sejauh mana polisi sudah memeriksa si Banpol terkait dia masuk dalam TKP, tujuannya apa, disuruh sama siapa, perintah siapa. Nah, ini kan yang perlu kita tahu. Karena menurut saya kalau Banpol ini sudah diperiksa dan kita tahu siapa yang menyuruh, berarti kan kelanjutannya perkara ini akan terus berlanjut gitu loh, untuk memudahkan polisi juga. Menanggapi bahwa Danu serta Banpol bisa ditetapkan sebagai tersangka karena menghilangkan barang bukti. Tanggapannya gimana? Iya, ini juga kita dengar ramai ya di berita ya, tentang terkait masalah, bahkan ada juga yang meminta Danu dan Banpol dapat tersangka. Sebenarnya apa yang dihilangkan oleh Danu gitu ya, Danu kan kesana membersihkan bak dan ditemukan barang bukti, dan barang bukti itu juga tidak dibawa kan, diletakkan kembali ke bak tersebut gitu. Kalau dinilai ada sebagian orang meminta polisi untuk segera menetapkan Danu sebagai tersangka, Banpol sebagai tersangka, menurut saya ini menekan kepolisian ya. Ini kan pernyataan yang terlalu menurut kami tidak etis gitu ya, karena menyebutkan orang, meminta, kita beri keleluasan polisi untuk menyelesaikan perkara ini dengan sebaik-baiknya. Kalau dinilai kita merusak TKP, yang dinamakan merusak TKP itu kan sebetulnya pada hari H kejadian tanggal 18 sebelum polisi hadir di TKP dan melakukan olah TKP. Siapa yang hadir duluan? Nah, ini sebetulnya kita kan juga sebetulnya sudah banyak tahu ya, di media sudah banyak disebutkan. Nah, tinggal kita serahkan semua kepada kepolisian lah untuk menetapkan siapa sebenarnya dalang di balik perkara ini. Untuk yang disebutkan tadi barang bukti apa sih Bang? Kalau menurut keterangan klien kita, Danu, barang bukti pada saat dibersihkan bak itu dia awalnya menginjak gunting dan selanjutnya ditemukan juga cutter di situ. Danu sempat megang nggak? Dipegang karena kan dia yang nguras kamar mandi, nguras baknya ya. Dia dipegang itu untuk ditunjukkan kepada Banpol gitu. Jadi bisa ditegaskan Bang ya bahwa Banpol tersebut memegang kunci rumah dari. Oh iya, kuncinya kan yang bawa juga Banpol. Kan setelah rumah ini dijadikan TKP, berarti kan semua kewenangan sudah di tangan polisi. Gitu. Danu tidak megang kunci, keluarga tidak ada yang megang kunci dan tidak berani juga masuk ke dalam TKP tanpa ada suruhan atau perintah kan gitu. Satu lagi Bang, Iya. sudah lama dengan klien abang yang lain, kondisinya seperti apa Bang? Kang Yoris baik-baik aja. Tetap kita monitor komunikasi dan beliau juga tetap berharap kasus ini untuk segera terkuak dan tertangkap pelakunya gitu. Begitu teman-teman, ada lagi? Cukup ya, terima kasih.